Halo Black Pals, welcome on Two Wheelers Modifications. Gue Rick dari tim San Mori. Ini motor modifikasi Yamaha 60th Anniversary dengan gaya full carbon superbike. Real Superbike R1. Nah, di R1 ini sangat terasa perbedaannya dan disinilah engagement saya terhadap dunia Superbike itu benar-benar saya rasakan real experience. Sebelum R1, saya mengendarai baby Superbike Yamaha R25 2 silinder dan menurut saya ini adalah kendaraan yang paling cocok untuk digunakan di Indonesia apabila Anda penggemar superbike atau sport bike karena mudah dikendarai, tidak panas, juga semua gearnya bisa terpakai. Sangat berbeda dengan superbike yang sebenarnya. Kalau kita bilang livery, sudah jelas yang menarik adalah tampilan. Ini bukan tampilan aslinya karena ini sudah full carbon. Tampilan aslinya itu berwarna kuning dengan striping 60th Anniversary bergaris hitam dan putih, checkered flag hitam dan putih. Jadi kalau dari segi tampilan sudah jelas sangat berbeda dengan R1 yang beredar di Indonesia karena dari pemahaman saya hanya 2 yang beredar di Indonesia yang dimasukkan oleh PT Yamaha Motor. Lalu kalau dari segi performa, saya merasa inilah superbike paling enteng dan mudah dikendarai dengan spek standar pun. Kalau dari segi tampilan, mungkin ini bisa dibilang lifestyle. Tapi ternyata di luar dari tampilannya yang menarik, menurut saya semua fungsi-fungsi part yang saya rubah itu berfungsi melebihi dari part standarnya. Well, kalau membandingkan antara sebelum dan sesudah, sudah jelas stabilitas pasti meningkat dikarenakan kualitas dari suspension yang sudah standar dari WSBK seperti Öhlins TTX yang di belakang. Lalu kenyamanan berkendara terutama dari segi security of riding. Seperti ngerem lebih dekat dengan diameter rem yang lebih besar, diameter rotor yang lebih besar, dan daya cengkram yang lebih baik dengan mengganti kaliper yang di atas dari peruntukan standar. Jadi sudah jelas sangat berbeda dengan apa yang kita alami saat keadaan masih dalam full standar. Kita mulai spek dengan body yang paling terlihat jelas. Ini body adalah gabungan antara carbon to race dengan T-carbon. Ada beberapa yang T-carbon. Kalau bisa kita lihat gradasi warnanya untuk carbon to race agak lebih menguning untuk dari segi varnishnya. Sedangkan untuk T-carbon ada yang dia lebih clear. Body ini dari depan sampai belakang full termasuk dengan cover tangki, fairing atas, fairing bawah, lalu bodi belakang ya sampai buntut itu semua kita gunakan carbon. Sedangkan untuk bodi asli kita simpan. Di depan untuk spek suspensi ini masih suspensi standar dari Yamaha Factory. Ini suspensi ini bermerek KYB atau Kayaba ya. Dia memiliki preload adjusters ya, lalu compression. Ini sudah standar WSBK. Ini bisa dipakai langsung di race. Lalu
kita beranjak ke bawah. Ini ada brake tach full floating. Ini untuk rotornya ya, brake tach. Lalu ada Brembo GP4 RX. Dia bahannya lebih enteng dibandingkan yang Brembo M4. Dan dia sudah monoblok juga. Lalu berikutnya selang rem. Ini dari Hell. Dan untuk rims atau velg, kita menggunakan OZ Racing. Untuk ban kita menggunakan Diablo Super Corsa ukuran 120 per 70 17. Oke, lanjut kita ke kokpit. Untuk kokpit itu tidak ada perubahan dari triple clamp dan lain-lain, itu masih menggunakan hal yang sama. Hanya yang berubah adalah kita gunakan gale speed untuk front master brake. Gale speed yang ukuran 19x19 ya. Lalu untuk tipenya ada VRC 20-18. Jadi dia ukuran master cylindersnya 20. Berikutnya untuk master coupling kita menggunakan gale speed. Ini untuk meringankan kinerja lengan kiri kita agar lebih ringan saat mengendalikan. Berikutnya kita beranjak ke area mesin. Untuk area mesin ini ada winglet dari Puig. Winglet ini menurut saya adalah aksesoris, difungsikan sebagai tampilan saja. Lalu berikutnya ada RNG frame slider. Ini adalah pelindung bodi. Ini ada di beberapa pelindung dari RNG, ada di bodi, ada di axle slider depan. Dan untuk yang stang ada Lightech pelindung brake lever. Jadi kalau misalnya tersenggol atau apa, tidak ngerem sendiri. Berikutnya ada GB Racing untuk pelindung blok mesin atau carter oli ya. Seandainya terjadi slide atau apa, dia menghajar ini dulu, dan ini memang sudah FIM approved, sudah standarisasi WSBK. Kita beralih ke belakang. Di belakang untuk oil gitu ya, itu menggunakan Lightech. Sedangkan footstep kita menggunakan RNG Racing. Dan berikutnya knalpot ini adalah Aero Full System. Yang ini adalah Pro Race. Kita gunakan Aero Pro Race. Aero Pro Race ini menambah kurang lebih bisa sampai 6-10 dk dari standar apabila hanya mengganti silencer. Sedangkan ini sudah full system. Kemungkinan besar biasa di atas 10 dk. Berikutnya di buritan kita ada suspensi Öhlins TTX Technology. Perbedaannya Öhlins TTX dengan Öhlins yang standar adalah Öhlins TTX itu diberikan akses yang lebih mudah untuk setting. Berikutnya untuk swing arm sudah pakai carbon to race di covernya. Dan tutup rantai juga ya. Tutup rantai juga udah carbon to race. Velg masih menggunakan OZ Racing dengan ban Super Corsa 190 per 55 ring 17. Untuk quick shifter aslinya dipensiunkan, diistirahatkan, diganti dengan Translogic up and down dengan blip assist ya. Sisanya adalah bagian internal seperti Samco racing hose yang berwarna biru itu. Jadi agar selang radiator ini lebih tahan terhadap panasnya radiator. Sisanya mungkin kosmetik ya, seperti 3-in-1 lamp dari Project One, lalu windscreen dari Zero Gravity. Ini double bubble sebutannya, double bubble ya, rata-rata dipakai di WSBK. Mungkin itu kalau dari saya. Di grafik kita gunakan grafik 60th anniversary tapi kita balik. Jadi di grafik 60th anniversary itu yang aslinya warna hitam hanya 20%. Sedangkan sekarang dibalik. Warna hitam 80%, sisanya adalah kombinasi antara kuning dan silver. Jadi tidak ada faktor putih di sini. Seperti itu, dan ini dimodifikasi decalnya di Graphic Factory Jakarta.
pertama, tips dari saya agar sport bike Anda atau superbike Anda maksimal adalah pengereman. Pengereman itu yang paling penting. Jadi kalau memang perlu upgrade lah pengereman yang pertama. Lanjut setelah pengereman, baru engine, bagian mesin. Kalau bisa di daerah tropis seperti di Indonesia, alangkah baiknya perhatikan radiator, sirkulasi air, kekentalan oli. Itu penting. Sentuh ranah itu dulu, baru yang lain. Setelah Anda menyentuh ranah yang esensial seperti tadi, baru deh menyentuh bagian body parts, ya, bagian looks yang mungkin bisa menjadi pembeda pada saat Anda nongkrong. Saat kita memiliki sebuah kendaraan, kita memastikan ingin sekali membuatnya customized, alias sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan selera orang kebanyakan. Jadi kendaraan yang keluar dari assembly line pabrikan pasti akan semuanya mirip. Sedangkan kita menginginkan hal tersebut yang kita kendarai itu berbeda. Jadi modifikasi adalah hal yang mutlak bagi kita semua yang sangat mencintai berkendara dan menginginkan customized look. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terupdate tentang otomotif dan lifestyle lainnya hanya di blackexperience.com.